Kedua bola mata Satria berbinar, jantungnya berdetak begitu kencang. Dia seakan tidak mampu mengatur ritme jantungnya sendiri. Pelukannya, senyum manisnya, benar-benar membuat Satria sulit untuk menegak salipannya sendiri. Entah kenapa, sejak kamu mencuekanku, aku sangat merindukanmu, ucap Rahel mendongak menatap suaminya yang tersenyum tipis ke arahnya. Benarkah? Padahal aku juga sempat marah kepadamu, tapi sejak kamu menolongku, rasanya aku tidak ingin jauh dari kamu. Syukurlah, tanya Rahel. Kenapa? Ya ampun Rahel, kenapa kamu bertanya hal yang tidak penting itu? Gumam batin Rahel mengembangkan senyumnya. Tidak. Kamu ini lucu banget sih, tanya balik Satria mencubit hidung mancung istrinya. Sakit, rengek Rahel menyingkirkan tangan suaminya. Tidurlah. Satria masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada hari ini. Seluruh tubuhnya yang masih nyeri dan sakit hilang seketika karena sifat manja istrinya kepadanya. Sifat kamu ini yang membuatku ingin bersamamu, ucap batin Satria memandang wajah cantik istrinya yang mulai terlelap dari tidurnya. Perlahan Satria menyingkirkan tangan Rahel yang melingkar di perutnya. Mau kemana? Tanya Rahel yang kembali memeluk Satria. Handphone aku bunyi, aku angkat dulu ya. Ucap Satria tersenyum dan terkejut saat istrinya malah memeluknya dengan erat. Jika kamu bergerak sedikit saja, aku gak akan mau bicara sama kamu, ancam Rahel yang membuat Satria terkejut mendengarnya. Kamu kenapa? Tanyanya penasaran. Emang kenapa? Emangnya aku gak boleh memelukmu seperti ini? Bukankah kamu pernah bilang kalau tubuhku milikmu dan tubuhmu milikku? Jadi aku berhak dong memeluknya tanpa izin darimu? Tutur Rahel yang begitu menggemaskan. Satria menyeringai, mana mungkin dia meninggalkan wanita yang saat ini tergila-gila pada dirinya. Rasanya aku gak mau melewatkan momen indah ini. Entah siapa yang menghubungiku, yang jelas aku tidak mau terganggu malam ini, kata batin Satria tersenyum tipis. Sayang, apa kamu tahu? Kamu sangat tampan kalau tersenyum. Panggilan dan pujian itu benar-benar membuat Satria tidak mampu menenggak salipannya sendiri. Rahel tersenyum melihat suaminya diam terpaku menatapnya. Kecupan hangat mulai terasa di bibir Satria. Apa kamu suka? Tanya Rahel menggoda. Kamu menggodaku? Tanya Satria balik. Mungkin. Rahel terperangah saat tubuh kekar itu sudah ada di atas tubuhnya. Tatapannya yang lembut membuat Rahel tidak bisa menolak hasrat dan juga nafsu yang mulai memuncak pada diri suaminya. Monica terdiam seraya meneteskan air matanya yang terjatuh. Dia menyesal akan kelakuannya di masa lalu hingga membuat sang oma benci kepadanya. Dia juga sangat menyesal akan perlakuan yang tidak pantas pada Farel saat dia belum mencintainya. Aku memang salah dan sudah sepantasnya oma menyalahkan diriku akan kepergian Farel. Secara tidak langsung, akulah penyebab kepergiannya. Monica mengusap air matanya yang terjatuh membasahi kedua pipinya. Kedua matanya mulai terpejam dan menutup tubuhnya dengan selimut tebal. Kamu hati-hati ya. Kalau semuanya sudah beres, telepon aku segera. Aku akan jemput kamu dan calon buah hati kita, kata Farel seraya mengusap-usap perut Monica yang sudah mulai membesar. Iya, aku ke kantor dulu ya. Aku seberangin kamu. Sebentar sayang. Ya Tuhan, bodohnya aku yang dulu menyanyiakan orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Gumam batin Monica menatap Farel yang masih sibuk dengan HP-nya. Sekarang? Baiklah, saya akan segera ke sana, kata Farel menutup teleponnya. Ya sudah, kamu pergi sana, nanti telat loh. Hati-hati ya, kata Monica melangkah menyeberang jalanan yang terlihat sepi. Sesaat Farel terperangah saat melihat dari jauh ada mobil yang melintas menuju ke arah istrinya. Monica, awas! Teriak Farel berlari dan mendorong tubuh istrinya. Monica terkejut dan terjatuh. Prak! Kecelakaan terjadi. Farel terpental dan kepalanya terbentur hingga bersimbah darah. Farel! Teriak Monica histeris. Monica terbangun dengan nafas terengah-engah. Rasanya seperti nyata memori itu terulang kembali. Sayang, kamu kenapa?
Tanya Darwin yang juga terbangun dari tidurnya. Tidak, aku tidak apa, hanya mimpi buruk. It's okay, kata Monica dengan nafas yang terengah-engah. Darwin mengambilkan air putih yang selalu tersedia di meja kamarnya. Makasih sayang. Sama-sama sayang, jawab Darwin membelai rambut indahnya. Keesokan harinya, Satria tidak berhenti mencium istrinya yang masih terlelap dari tidurnya. Enggak tega juga bangunin dia, ucap Satria yang meletakkan dasinya di atas meja. Dia mulai mencium kening istrinya dengan lembut. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya, ucap Satria menyapu rambut panjang istrinya yang menutupi wajah cantiknya itu. Perlahan dia melangkah pergi meninggalkan kamar pribadinya. Dengan langkah yang begitu perfect, Satria menghampiri beberapa orang yang dia tugaskan untuk menjaga rumah dan mengawal istrinya. Selama saya pergi, saya minta kalian jaga istri saya dengan baik, perintah Satria. Siap Pak, jawab mereka serempak. Doni, tolong kamu antar saya ke kantor ya. Siap. Gegas Doni yang merupakan teman dekat Satria dan adik ipar Dinda. Langkah ke Satria kembali terhenti. Dia tersenyum senang melihat Simbo Darmi datang ke rumahnya. Aden bos, maaf saya telat. Tadi masak dulu baru meluncur ke sini. Maaf ya Aden bos. Iya Mbok, Simbo masuk saja. Lakukan seperti yang Simbo lakukan sebelum Rahel datang ke rumah ini, kata Satria tersenyum tipis. Siap Aden bos. Satu lagi, tolong jangan biarkan Rahel pergi dari rumah ya. Jika dia nekat pergi, tolong Simbo ikutin dia ya. Pinta Satria menepuk bahu Simbo dengan pelan. Oke Den bos, ucap Simbo Darmi mengacungkan jempol tangannya. Makasih Simbo, let's go. Satria melangkah dengan mengenakan kacamata hitamnya. Simbo Darmi tersenyum semeringah melihat betapa bahagianya wajah bosnya saat ini. Ya Allah, baru kali ini Aden bos tersenyum kembali. Ini semua berkat Nona Rahel, Aden bos jadi berubah. Gumam Simbo Darmi membalikkan badan dan terkejut saat melihat beberapa orang bertubuh besar berjaga di depan pintu dan di halaman rumah belakang. Waduh, kenapa ada penjaga di rumah? Apa ada orang yang ingin mencelakai Aden bos ya? Tanya Simbo Darmi melangkah masuk ke rumah. Matanya melirik ke arah orang yang lebih tinggi darinya. Doni, apa kamu yakin bukan Diego yang melakukannya? Tanya Satria bingung saat pendapatnya dibantah oleh Doni. Semalam aku sudah mengontrol rumah Diego. Dia tidak punya anak buah parubaya seperti apa yang kamu katakan kepada aku malam itu, jawab Doni mengejutkan sahabatnya itu. Tapi kalau bukan Diego, siapa yang ingin menculik istriku? Tanya Satria berpikir. Nanti aku coba cari tahu lagi. Aku percayakan semuanya kepadamu. Oke, aku akan melakukan yang terbaik. Aku tahu itu. Di kamar Rahel, dia menggeliat. Dia terbangun dari tidurnya dan tersenyum saat mengingat momen indah semalaman. Ya Tuhan, aku benar-benar merasakan rasa cintaku padanya terasa begitu besar dibandingkan rasa cintaku dulu sama Darwin. Ya, meskipun aku harus menguras tenaga jika berbicara dengannya, tapi sekarang dia ada sedikit kemajuan kok bicaranya, sedikit banyak ngomong. Gerutu Rahel tersenyum seraya mengikat rambutnya. Kenapa aku ngantuk lagi? Ucap Rahel menutup mulutnya saat menguap. Perlahan dia merebahkan tubuhnya kembali dengan kedua mata terpejam. Dia benar-benar seperti orang pingsan. Tok tok tok. Non Rahel, ini Simbo, buatin susu buat Non, teriak Simbo Darmi yang tidak mendengar jawaban dari Rahel. Kok gak ada jawaban? Masa iya Non Rahel masih tidur? Tanya Simbo penasaran. Dengan hati-hati Simbo membuka pintu kamar yang sudah lama tidak ia buka. Ceklek. Perlahan Simbo mulai melangkah masuk. Kedua matanya terbelalak saat melihat istri majikannya masih tertidur pulas. Tumben Non Rahel masih tidur. Apa Nona Rahel sakit ya? Tanya Simbo seraya meletakkan gelas susu di atas meja. Dengan langkah perlahan Simbo mendekati majikannya itu dan mencoba mengecek keadaannya. Tidak panas, napasnya juga masih. Kelihatannya baik-baik aja, kata Simbo mengernyit. Sesaat Simbo Darmi tersenyum senang. Namanya juga pengantin baru.
Wajarlah kalau saat ini tidur, pasti tadi malam mereka begadang membuat junior. Simbo tidak sabar melihat aden bos mempunyai anak, kata Simbo Darmi menahan tawanya. Sementara itu langkah Ayunda terhenti. Kedua matanya tertuju pada orang yang keluar dari mobil Satria. Bola mata indahnya mengerjap saat mengetahui orang itu adalah Doni, lelaki yang pernah mencintainya saat ia masih SMA. Doni? Tanyanya terkejut saat melihat penampilannya berubah drastis. Rambut gondrong, orakan, kini menjelma menjadi lelaki gagah, berpenampilan menarik selayaknya seorang bos besar. Doni membuka kacamatanya dan tersenyum saat melihat Ayunda berdiri menatapnya dengan tajam. Ayunda? Gumamnya senang. Tanpa banyak buang waktu dengan wajah sumringah, Doni berlari menghampiri wanita yang pernah ada di hatinya itu. Seketika Ayunda memalingkan wajah dan mencoba untuk menghilangkan rasa pesona yang sesaat mengagumi Doni. Dia tidak mau rasa kagumnya itu membuat Doni berharap lebih kepadanya. Ai, kamu kerja di sini? Panggilan khas Doni yang membuatnya selalu teringat kenangan manis masa-masa sekolah dulu saat bersamanya. Hai, apa kabar? Tanyanya seraya memasang senyum manisnya. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu sudah berkeluarga? Atau malah sudah punya anak? Pertanyaan Doni membuat senyum Ayunda hilang seketika. Ai, panggil Doni memegang bahu Ayunda. Aku belum menikah, kamu sendiri? Kebetulan aku memiliki satu anak. Jadi dia sudah berkeluarga, gumam batin Ayunda, seakan tidak percaya mendengarnya. Iya, aku kata Doni terhenti. Oh iya, selamat ya. Aku tidak menyangka ternyata kamu laku juga. Ya sudah, aku masuk dulu ya. Bye. Gegas Ayunda pergi sembari menggerakkan jari jemari tangan kirinya. Apa dia masih saja tidak menyukaiku? Padahal semua orang mengatakan kalau aku ini sangat tampan. Bahkan kalau Satria saja masih kalah jauh dariku. Apa yang harus aku lakukan agar Ayunda menerima diriku? Tanyanya seorang diri. Selesai meeting, Satria mencoba menghubungi Rahel. Kemana dia? Satria yang terus saja mencoba untuk menghubunginya. Sat, setengah jam lagi kita akan pergi ke Jakarta. Pak Samsul ingin bertemu. Seraya menyodorkan beberapa file yang harus ditandatangani. Sekarang? Tanyanya terkejut. Iya, ini kesempatan emas buat kita. Siapa tahu kita menang tender lagi, Sat, ucap Dinda semeringah. Padahal aku ingin pulang secepatnya, gumam batinnya seraya mendesah sebal. Sementara Rahel menuruni anak tangga yang menjulang tinggi di rumahnya. Sesaat dia terkejut mendengar suara orang bernyanyi dangdut dengan suaranya yang sangat fals. Suara siapa? Tanya Rahel penasaran dan berjalan menghampiri arah suara tersebut. Kedua bola mata indahnya mengerling. Ia seakan tidak percaya melihat Mbok Darmi bernyanyi seraya mengelap meja yang ada di ruangan tamu. Mbok Darmi? Ucap Rahel mengejutkan Mbok Darmi. Non Rahel sudah bangun? Tanya Mbok melihat Rahel tersipu malu. Iya Mbok, kata Rahel meringis seraya duduk di samping Mbok Darmi yang duduk di bawah. Mbok ngapain di sini? Tanya Rahel penasaran. Mbok kesini disuruh buat beberes rumah, meladeni kemauan non Rahel dan menemani kemanapun non Rahel pergi. Tutur Mbok kembali membuat Rahel terkejut. Siapa yang menyuruh Mbok, Mah? Apa kau, Mah? Tebak Rahel. Siapa lagi kalau bukan aden bos, Nona cantik? Ya ampun, suamiku ternyata sebegitunya kepadaku, gumam batin Rahel menyeringai.